اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Orang-orang kafir memuji Nabi Muhammad. Tapi mohon maaf, beribu maaf, al-islamu mahjubun bil muslimin. Justru kita yang dari Islam kadang-kadang melunturkan wibawa Muhammad. Contoh, sudah jadi pejabat ditangkap KPK, sudah jadi pejabat berkhianat kepada masyarakat, lunturlah wibawa Nabi Muhammad. Orang yang mau masuk Islam ragu. Kafir punya kesempatan untuk menyalah-nyalahkan Nabi kita Muhammad, padahal mereka tidak tahu Nabi Muhammad ini juga dihadirkan untuk mereka. Arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, itu kalau pendapat manusia yang luas pemahaman Islamnya. Jangan dikapling-kapling. Makanya jangan heran kalau orang kafir menganggap Islam ini produk dari Arab. Bukan, orang Arab sendiri saja banyak yang tidak Islami. Betul apa betul? Betul apa betul? Di Manado banyak orang Arab, di kampung Arab masih minum cap tikus ada. Di kampung saya Manado. Tapi dia dihadirkan untuk memperbaiki akhlak dan perbaiki moralitas kita. Jadi urusan maulud nggak ada urusan politik. Urusan maulud nggak ada urusan finansial. Urusan maulud adalah urusan perbaikan akhlak dan moral manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik bagi kamu, yaitu orang-orang yang mengingat yaumal akhir, hari kiamat, dan yang senantiasa mengingat Allah. Waskuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Nabi Muhammad tidak akan kita paham kalau kita tidak paham tentang Nabi Isa. Nabi satu-satunya di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isa alaihissalam. Tapi terlanjur dipahami oleh umat Islam dan Kristen, kalau bicara Isa selalu menghubung-hubungkannya dengan Kristen. Agama Nabi Isa itu adalah agama tauhid, yang mengatakan hari ini yang kita peringati Muhammad min ba'dismuhu Ahmad adalah Nabi Isa. Wa idqala Isa ibn Maryama ya bani Israila ini Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurati wa muwassisiran bi rasulil yati min badismuhu Ahmad. Quran surah As-Saff surat 61 ayat yang ke-6. Ingatlah wa idqala Isa ibn Maryama, ketika Isa anak Maryam berkata, wahai bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, yakni Taurat. Tapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi Muhammad belum datang, karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 576 tahun. Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi, Nabi Muhammad dilahirkan 20 April tahun 571. Pada peristiwa Abraham menyerang Ka'bah, sehingga tahun kelahiran, tanggal kelahiran, hari kelahiran Muhammad disebut dengan tahun gajah, karena kisah dan perjalanan historiknya bala tentara daripada Abraha, pasukan kafirun ini menunggangi gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Lahirlah Muhammad pada hari itu, Isnain 20 April
571. Belum datang Nabi Muhammad, jauh sebelumnya, 600 tahun sebelum datang beliau, Al-Masih sudah menyampaikan. Hati-hati kita di dalam memahami Islam ini. Jangan saya bicara tentang Al-Masih mulai curiga, ini kan bekas Kristen, jangan-jangan kita orang Aceh dibawa ke Kristen ini. Ya, iya ya. Ini kan Isa kan Kristen. Innalillahi. Siapa yang ajar Isa Kristen? Ini adalah kesepakatan ulama-ulama munafik dengan orientalis barat, termasuk yang duduk di tanah Aceh dulu. Snow who grows itu datang bukan sebagai ulama, bukan sebagai mu'alaf, bukan orang yang mendapat hidayah. Snow who grows itu adalah orang yang meneliti Islam, dipercaya oleh umat Islam, hampir murtad. Ini penting sekali untuk diketahui. Kalau bila perlu di setiap momentum maulud, baca Quran surah As-Saff itu. Supaya apa? Dampak luas secara teologis. Begitu datang orang memurtadkan umat Islam, langsung dikatakan, Isa Nabi kami, tidak sah iman Islam kalau tidak mengakui salah seorang Nabi, termasuk di dalamnya Isa alaihissalam. Dalam Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah, Qul amana billahi wa ma ursila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah qul amanu billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismailah, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishaq, wa Yakub, dan kepada Yakub, wal asbati, dan 12 keturunan mereka, wa ma utiya Musa, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa, wa Isa, dan kepada Isa, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kamilah orang-orang yang berserak, kamilah Muslim. Jadi Muslim itu percaya kepada semua nabi, termasuk di dalamnya Isa Al-Masih. Beliau yang membentangkan jalan sehingga datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami sejarah itu, maka akan paham tentang Muhammad. Banyak orang Islam yang murtad, bahkan ada orang Aceh juga yang murtad dari Islam. Kenapa? Karena tidak paham sejarah ini. Makanya ketika Maryam hamil, datanglah sekelompok orang-orang Yahudi. Yahudi mendatangi Maryam dan mendesak Maryam, siapa yang menghamilimu? Karena di Israel itu ada hukum rajam, ketemu wanita berzina rajam, wanita berzina hamil tanpa suami rajam. Sabar, salonnya balik ke sini, salon satu balik ke sini. Ketemu wanita berzina rajam dengan batu. Ketemu anjing rajam dengan batu. Ketemu orang kusta rajam dengan batu. Sampai hari ini hukum itu berlaku di Israel, yang disebut dengan hukum rajam. Ibu bapak perlu ketahui, ada 3 agama besar di dunia. Yudaisme, agama Yahudi, Kristen, dan Islam, agama yang terakhir. Pemahaman umat Islam dan Kristen, kalau bicara Kristen, kitabnya Injil, itu sudah pasti. Jadi seolah-olah Isa dan Muhammad ini beda. Musa Yahudi, Kristen, Isa di Kristen, Muhammad di Islam. Ini pemahaman kalau ibarat rumah dari pondasi keislaman. Jangan dulu bangga ibu bapak, pondasi kita memang selama ini salah dibangun. Pondasi rumah itu kalau lemah, bangunan rumah itu mudah untuk roboh.
Ini kan kalau di Aceh begini susah kristenisasi masuk. Kenapa? Karena kerikanan masjid. Yang dikhawatirkan anak cucu kita merantau ke depan. Dia tinggal di Pulau Jawa, dia tinggal di Kalimantan, dia tinggal di Sulawesi. Identitas yang dia bawa dari Aceh Islam, dia merantau ke Eropa, dia merantau ke Amerika, pulang ke sini bukan Islam yang dia bawa. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi di mana-mana. Jadi jangan ibu bapak bilang saya kuat. Di momen Maulud inilah kita saling mengingatkan. Lebih baik saya miskin melarat, tidak punya apa-apa, tapi saya beragama Islam. Karena kita semua akan menghadap Allah. Ini berkah yang Allah turunkan melalui kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagal semua nabi. 124.000 nabi yang diutus Allah, hanya satu yang berhasil, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 123.000 nabi ini gagal, nggak berhasil menuntun manusia. Nabi yang terakhir gagal, Nabi Isa alaihissalam. Pengikutnya cuma 12 orang. 8-nya disalib di Yerusalem, 4-nya lari ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah 309 tahun, bebas dari dalam gua bersama seekor anjing. Terbitlah kitab dalam kitab Al-Quran disebut dengan Ashabul Kahfi. Ini sejarah. Makanya Maryam ini pada waktu mengandung didesak oleh Yahudi. Siapa yang menghamilimu? Tidak ada laki-laki yang pernah mendekati aku, kata Maryam. Dan dalam sejarah syair kitab Yahudi Torah Nebi'im Ketubim, atau yang dipakai agama Yudaisme sekarang ini namanya Tenak. Kitab orang Yahudi namanya Tenak, Talmud. Kitab orang Kristen namanya Perjanjian Baru, dan kitab orang Islam itu namanya Al-Quran. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujadikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kamu untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu, menyucikan kamu dengan kitab dan hikmat, Quran dan sunnah, Quran dan hadis, bahkan mengajarkan kepada kalian rahasia yang belum kamu tahu. Itulah peran daripada Nabi Muhammad, diutus oleh Allah untuk membawa kitab yang bersifat universal. Makanya dari suku mana saja boleh beragama Islam, boleh beragama Islam, boleh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Andaikan Nabi Isa diutus, nggak boleh orang di luar Israel nggak boleh beragama Isa. Agama Nabi Isa sudah kadaluarsa. 35 Masehi Isa diangkat dan posisinya sekarang di langit keempat. Dengar para ulama, ketika Isra dan Mi'raj, langit pertama Rasul berjumpa dengan Idris, langit kedua berjumpa Soleh, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Adam, di langit keempat bertemu Yahya dan Isa, langit kelima berjumpa Harun, langit keenam berjumpa dengan Musa, langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang bersandar pada masjid Baitul Makmur, tempat para malaikat menjalankan sholatnya. Malaikat keluar dan masuk, yang sudah masuk tidak boleh kembali. Setiap hari malaikat masuk dalam Baitul Makmur itu jumlahnya 70.000. Ini di pesantren saya ceramah, ulama tahu itu. Baitul Makmur nama masjidnya di langit ke-7. Barulah Rasulullah diantar ke Sidratul Muntaha. Kecepatannya seperti kecepatan kilat, separuh daripada kecepatan cahaya, 150.000 km per detik. Jarak antara Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa 1.500 km, Medan Jakarta. Penerbangan pesawat 2 jam lebih, 2 jam dan 15 menit. Rasulullah menyaksikan kehebatan mujizat Allah. Minnal lailah, hanya separuh malam.
dalam hukum relativisasi Albert Einstein secara matematik fisika, Rasulullah menempuh perjalanan mencapai separuh 6 jam dalam semalam, minal lailah, separuh malam dikalikan 1500 per 100 dalam hukum fisika, maka jarak tempuh Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha 6.772.338.000 km per detik. Ini Abu Lahab, orang kafir gak percaya. Siapa bilang Isra Mi'raj tidak bisa dilogikakan? Bisa. Dari mana bisanya? Kesaksian Nabi Muhammad. Saya ke sana secepat kilat. Abu Jahal ini kan munafik besar. Abu Jahal tanya Muhammad, betul kau dari Sidratul Muntaha? Betul kau dari Masjidil Aqsa? Betul kau dari Palestina? Coba angkat kakimu kanan Muhammad. Muhammad angkat kiri. Kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat saya jatuh. Inilah gaya gravitasi yang dibantah oleh Eddington Isaac Newton, dikalahkan oleh pikiran Albert Einstein. Kita malas menghubungkan kalimat-kalimat mujizat. Yang kita tahu sholat itu pun salah dalam niat. Ini yang sering ribut. Siapa yang tidak sesuai dengan ukuran jenggot, bidah. Siapa yang tidak sesuai dengan ukuran kaki celana, bidah. Bikin maulud, bidah. Ini barangkali di Banda Aceh yang ribut. Keterbatasan seorang pendakwah dalam merangkum kemampuan ilmu Islam. Ilmu Islam itu bukan karena hafal 30 juz. Orang Islam yang hebat itu bukan karena jago pidato. Orang Islam yang hebat bukan karena pejabat. Orang Islam yang hebat bukan karena di kepalanya bersarang ribuan hadis. Orang mukmin yang hebat adalah pandai dan pandai bersyukur. Makanya kalau kita sudah dilihat kubur baru sadar. Kemarin saya hadiri pemakaman Pak Profesor Dr. Habibie, Baharudin Habibie. Saya sempat intip, ada bawa pesawat enggak ini? Saya juga pernah hadiri seorang konglomerat mati di Bogor. Saya intip begini, ada bawa dolar enggak? Enggak. Tapi di sana juga waktu saya kafir, saya pernah intip pendeta-pendeta mati. Ada bawa apa di peti mayat? Capatu, das buku-buku. Beda apa beda? Beda apa beda? Beda apa beda? Beda. Satu kafir, satu mukmin. Rasulullah diutus kepada umat manusia yang percaya kenabiannya, yang percaya kerasulannya, yang mengucapkan amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Allah taala. Mereka dimeteraikan sebagai orang mukmin, orang yang beriman. Mereka yang menolak kerasulannya dicap sebagai orang kafir. Jangan bilang-bilang kafir Pak Yahya, ada polisi ini. Polisi juga kalau kafir ke neraka. Jangan bilang-bilang kafir Pak Yahya, ada tentara ini. Tentara juga kalau kafir sana di api. Yang masuk surga orang nah itu tuh jihad. Bukan lempar bom ISIS, OSOS, USUS. Lempar bom lari. Abdullah lempar bom, yang mati Ibrahim. Jihad innalillahi. Di Medan kemarin ada kan begitu? Kafir tepuk tangan, haleluya, sama-sama Islam berkelahi, berhasil kafir. Makanya kalau mau fanatis berilmu supaya luas. Jangan radikal. Kalau nggak radikal nggak usah beragama. Munafik itu namanya. Jangan bilang kafir. Saya yang suka bilang kafir. Di masjid di mana-mana saya katakan kafir. Ribuan saya Islamkan si kafir. Antum yang melarang menyebut kafir, berapa ekor kafir kau Islamkan? Dasar kau munafik kau. Nah ini. Jadi ibu bapak, kalau mau fanatis ikut langkah saya. Ikut. Itu baru pejuang.
baru Islam. Apa yang kita mau bawa ke sana? Innalillahi. Ciputra meninggal dekat rumah saya di Cibubur. Properti developer besar di Indonesia berangkat ke neraka karena kafir. Meninggal dunia tukang beca, ditanya KTP. Kata malaikat, di sana kan malaikatnya kalau orang Aceh meninggal diinterogasi sama malaikat Aceh. Nama Mursid Abdullah, asal Lok Sumawe, Samtalira Bayu. KTP periksa, akan diperiksa di KTP. Begitu diperiksa Aceh, malaikat yang sambut Aceh, kakek Muslim kabar masuk. Karena di Aceh tak ada kabar masuk. Masuk surga. Belum boleh masuk. Dipanggil oleh Ridwan. Sini. Angkat kaki sebelah, ukur kaki celana orang memanjang. Kaki celana diukur, jenggot pun diukur. Hati-hati. Nah ini yang bikin ribut di Banda Aceh karena ukuran jenggot dan kaki celana. Ada satu kali panitia tanya sama saya, Ustaz kapan berhenti merokok? Nanti dikubur. Kalau saya ceramah begini nggak usah munafik, silakan merokok. Munafik itu justru bahaya lebih daripada merokok. Silakan mainkan terus. Kalau di masjid jangan. Ustaz kapan merokok? Nantilah kalau sudah dikubur. Tak merokok, coba saja panitia tidak kasih rokok. Saya ceramah 15 menit, wabillahi taufiq wa hidayah, turun. Pak Wakil Bupati aja dia mainkan satu batang tadi, dalam hatiku kawan ini. Mainkan terus Pak Wakil. Jangan nanti ada yang datang besok-besok neraka Pak, rokok haram. Bukan rokok yang haram, hatimu yang haram. Hamer haram, judi haram, mencuri haram, merampok haram, narkoba haram, karena memang bukan tidak konsen kita untuk menghadap Allah. Rokok enggak lah. Saya tarik satu 5 bungkus satu hari, 5 bungkus rokok. Sudah berapa batang saya habis di belakang tadi. Ini kalau lambat sedikit Pak Wakil sudah hilang saya dari situ. Apalagi ada pesawat dari Lok Sumawe ke Medan langsung Jakarta. Tunggu saja kalian. Karena yang datang ini bukan kaleng-kaleng. Sudahlah bicara. Alhamdulillah kalau tidak merokok. Tidak merokok, secara ekonomi lancar. Tidak ada pengeluaran. Apalagi harga rokok mau naik. Jangankan rokok, BPJS aja naik. Semua BUMN ditilep, itu yang haram. Uang asabri ditilep. Apalagi? Janji Pak Jokowi kemarin, Masya Allah, apabila saya jadi presiden, kata Pak Jokowi, pengangguran pasti dibayar. Allah Akbar. Ini bukan cebong kampret ya, sudah selesai itu, sudah habis. Apabila saya dan raja yang di samping juga ikut-ikutan. Udah raja udah lempar handuk sekarang. Kalau atlet petinju sudah lempar handuk, udah pakai jas, udah nggak ada lagi sarung, karena panjang, jas sudah sorban melintang, tidak ada lagi. Tapi si kafir yang tadi pakai jas menggantikan pakai lebih baik mantan bajingan jadi kiai daripada kiai jadi lebih baik mantan kafir jadi ustadz daripada ustadz kafir. Sudah ada kan dari Lombok murtad. Kalau ceramah di gereja-gereja namanya Saifuddin Ibrahim. Kalau ceramah materinya cuma satu. Nabi Muhammad istrinya 23. 11 dapat kamar, 12 nganggur. Kurang ajar betul. Ini yang dari Islam yang murtad. Sudahlah, kalau orang Islam murtad bukan karena kajian sistematis, bukan karena pandangan teknologi, ilmu pengetahuan, sains,
penelitian mereka selalu berpusat pada isi perut. Kalau bukan karena Indomie satu bungkus, beras satu liter, kelepat murtad. Nggak bisa ke Amerika karena susah, jual akidah. Nggak bisa ke Inggris karena susah, miskin, tidak sabar dengan kesusahan, jual akidah. Ingin jadi pejabat, berubah dari ulama jadi umaro jadi ulama, dipaksa. Jangan. Untuk menertibkan dunia ini sudah ada profesi masing-masing. Tadi saya sebutkan ada Pemda, ada Muspida, Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Utara, ada Muspicak Musyawarah Pimpinan Kecamatan, Muspikah, ada kepolisian, ada militer, ada ulama. Ini mitra seperjalanan ulama dan umaro. Kiwamud dunia bi arba'ati asar. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau tidak ada ilmu para ulama, kata Nabi, lahalaka jahilun, celakalah orang-orang bodoh. Baru yang kedua, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bi adlil umaro. Qul amarah rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Adil, pemerintah yang adil. Adil kepada siapa? Adil kepada mayoritas. Mau tahu kenapa Cina berani ganggu Indonesia sekarang? Mau tahu? Saya mau jawab. Cina dari dulu berani ganggu. Nggak berani Cina ganggu Indonesia. Sekarang Cina berani ganggu Indonesia. Dia duduk di batas zona eksklusif. Dia duduk di Natuna. Sampai sekarang belum bisa diusir. Yang mengusirnya apa? Bukan marinir kita hanya memberi peringatan, warning, mundur. Profesor Pancasila ngomong di TV. Kami sudah mengerahkan 200 lebih nelayan untuk melaut. Siapa lagi yang diperalat? Umat karena di Kepulauan Riau itu pernah saya ceramah 8 jam dari Natuna menuju ke Pulau Midai, Pak Wakil Bupati. Di Laut Midai itu sudah banyak kapal Vietnam, Thailand, Cina, Jepun, banyak sekali di depan itu. Kalau dikisahkan tadi bahwa Bayu ini pernah terjadi pergolakan, pertarungan, pertempuran, dan banyak ulama yang gugur di sini. Sekarang kita tidak menghadapi perang fisik, yang kita hadapi adalah perang intelektual. Serahkan kepada polisi, serahkan kepada militer, biadlil umaro, biar mereka yang mengurus negara. Ciptakan generasi yang kecil-kecil begini, apalagi ini di pesantren. Di pesantren begini ciptakan di momen maulud, masyarakat, remaja masjid, anak-anak santri-santriwati yang kemudian hadir sebagai generasi yang robbani. Aceh merupakan pertanggungjawaban yang besar terhadap Islam di Indonesia. Kenapa? Kalau Islam di Indonesia dia terpuruk, beban moral yang paling besar di pundak masyarakat Aceh. Kok begitu? Bukan di Jawa, bukan. Karena pertama kali Islam datang di Indonesia dari Aceh. Ditambah lagi dengan ustadz-ustadz yang sudah malas berdakwah. Kalau mau turun berdakwah harus melalui manajemen. Imanuhum fi amplopihim. Makanya saya senang kalau orang Aceh undang. Oh, kalau orang Aceh undang nggak ada kata nggak mampu. Saya nggak percaya kalau orang Aceh nggak mampu. Hah? Yang datang bukan kaleng-kaleng. Payung dihiasi, masya Allah, panas terik, nggak apa-apa daripada kita panas di neraka, Bu. Ayo udah sabar di situ. Nggak lama, saya 3 jam lagi. Saya pun nggak tahan panas sebenarnya, Bu, makanya masuk Islam. Jadi kalau ente mau tanya kenapa Ustaz masuk Islam, nggak tahan panas begitu. Ini yang saya takut-takuti dari tadi. Kalau sudah kepanasan begini nggak tahan saya. Jadi saya percepat saja di materi. Biadlil umaro, adilnya pemerintah. Kok
Kok nggak adil Ustaz? Ya memang nggak adil. Kalau adil nggak begini. Musibah di mana-mana terjadi. Banjir di Jakarta, ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada individu, kelompok, daerah, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara kecuali dengan izin Allah. Jadi banjir di Jakarta jangan salahkan Anies Baswedan. Jangan disalahkan Anies Baswedan. Saya mau jawab, banjir di Jakarta, musibah di Indonesia. Kenapa? Karena di momen Maulud, kiai-kiai membawa, ustadz-ustadz membawa santri-santrinya masuk gereja, bersolawat di gereja. Nah itu yang bikin banjir. Sorban 20 biji kalau itu. Dalam gereja. Toleransi katanya. Toleransi, bukan toleransi amplop yang kau cari, amplopnya kafir, mati kau, mampu sama-sama kafir kau. Lebih baik mati lapar saya daripada memakan harta kafir. Makanya kalau Aceh undang senang saya, tidak mungkin harta dari kafir. Tidak ada kabel. Oh, ini transfer cepat itu, masuklah ke Ustadz Yahya. Begitu masuk, nggak mau naik tiket ekonomi. Ustadz bagaimana? Bisnis. Ngapain mau naik ekonomi? Duduk di sana ekonomi, di sebelah saya Matius. Ah, kafir. Dia cerita nanti, tuh Yahya masuk Islam, dulu naik kelas, sekarang dia naik ekonomi. Agama lagi jadi rendah. Bukan soal saya, agama jadi rendah. Ustadz bisnis paling depan. Di bandara, di mana-mana, saya pilih Ustaz, saya tinggal capek saya. Tadi pun tinggal saya batas. Saya pikir-pikir dakwah begini keras di mana-mana di YouTube, saya kira orang benci, sayang orang. Coba kalau yang datang, iya kan, sorban putih melintang di kepala seperti ban Vespa, kibulin. Kibulin. Nah, aku mau balik masuk gereja. Ini yang bikin musibah, Pak Wakil Bupati. Ini yang bikin musibah. Kalau di Aceh nggak jadi masalah, nggak ada kafir. Cuma ini persoalannya sesama Muslim. Datang 1-2 orang mengerti hadis, pulang dari Mekah dan Madinah 2-3 tahun, tahu balaghah Arabik, ditipu kita dengan bahasa Arab. Tidak apa-apa bahasa Arab itu, orang Arab belum tentu paham Islam, belum tentu. Tidak semua orang Arab beragama Islam. Ada juga yang kafir di Arab sana beragama Kristen, Mesir Koptik. Nah jadi kita jangan melihat itu, lihatlah ulama-ulama yang ada di tempat. Saya datang ke sini habis ceramah, Ustaz, ayo kita berkunjung silaturahmi. Kemana? Kuburan Syekh Malikus Saleh, ulama besar Aceh. Pergi ke sana silaturahmi. Kenapa? Karena saya tidak pernah menganggap Syekh Malikus Saleh ini meninggal. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak pernah mati tapi pulang kampung. Bukan menyembah kubur. Nah, datang golongan-golongan yang 1-2 hadis dia tahu, dia datang di situ, dia mulai hantam tuh ulama. Ini kalau kafir lihat gagah sekali ini. Ah, mantap Ustaz ini. Kerjaannya suka macam-macam belah umat Islam. Saya begitu masuk Islam nggak peduli. Orang kunut saya ikut kunut. Allahumma dina fiman hadait, amin. Wa fima fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman, wa qina bi rahmatika syarah ma qadai. Saya aminkan di belakang. Karena kunut menurut ulama NU doa. Nahsabandiyah doa. Al-Wasliyah doa. Orang yang tidak kunut, Muhammadiyah dan lain sebagainya, saya juga aminkan, lebih cepat, lebih bagus. Kenapa ente berkelahi? Pokoknya perhatikan jamaah, kalau ada ustadz berceramah dan tidak mengedepankan ukhuwah, yang dia bicarakan adalah mazhab, adalah hilafiyah, menjustis sesama muslim, tinggalkan ustadz itu, anggaplah dia radio rusak. Kalau ente mau keras, sudah diterangkan oleh Al-Fat Asyidau alal
kufar, keras dengan kafir. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim itu bersaudara. Jadi kalau mau keras jangan kepada saudara, ente kalau mau keras kepada kafir. Itu baru laki-laki. Kalau mau berkelahi jangan dengan saudara, berkelahi dengan lawan. Dikit-dikit beda, dikit-dikit kafir, dikit-dikit beda. Ulama ini salah, ulama itu betul, ulama itu betul, ulama ini salah. Kacau Islam. Dan kalau sudah begini, Islam yang akan rugi. Masyarakat terpecah, pemerintah menurunkan fatwa, polisi bingung bekejar-kejaran. Sementara maling sudah mengincar jendela rumah kita, parkiran. Diambil oleh maling, kita ribut berkelahi di masjid, padahal motor sudah dibawa. Motornya ke Polres lagi. Berhentilah. Surga yang bagaimana kita mau cari? Surga yang bagaimana? Saya bilang sama istri saya, anak saya, kita masuk Islam gak usah ambisi masuk surga. Surga tidak bisa diambisikan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidil lisanu mut'imul ji'ani wa sa'imina bisyahri Ramadan. Surga merindukan 4 manusia. Jadi kita nggak usah rindu ke surga, biar surga yang rindu ke kita. Yang pertama talil Quran, suka membaca Quran. Yang kedua wahafidil lisan, jaga lisan ini, kata-kata kita ini. Kemarin ada kiai ditangkap, kenapa? Karena menyerang Raja Pak Maruf, tapi sudah menyebut dengan istilah-istilah hewan. Jangan coba-coba. Kita keras berbeda pendapat politik, tapi jangan sekali-kali menjelek-jelekan muslim melampaui batas. Kalau kepada si kafir memang itu binatang. Di Al-Quran bilang begitu. Inna syarrad dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Maksudnya begini, saya dulu binatang, sekarang masuk Islam jadi orang Islam yang murtad dari manusia jadi, nah itu binatang yang murtad. Supaya yang rencana mau jadi binatang nggak jadi siang ini ya. Begitu. Kalau mau keras-keras, betul-betul keras. Jangan sembarang main-main. Keras sama muslim. Pengajian 10 orang. Bukan Al-Quran, bukan hadis yang dibuka, bukan kitab para ulama. Apa yang dibuka? Kabel ukuran 5 cm. Pecahan-pecahan beling. Begitu orang lewat, awas ada yang lewat, sembunyi. Pengajian. Yang dikaji adalah ukuran kabel, bom molotov. Datang di masjid, datang di Polres, mulai tanya-tanya di mana rumah Pak Anhar Wakapolres ini. Kenapa? Kita lempar bom di situ. Nah, ini kajian teroris. Menghubung-hubungkan dengan Islam. Boleh juga begitu, tapi jangan di Indonesia. Di mana? Di Israel. Yahudi sementara duduk di warung kopi, ente mainkan. Ente rakit bom, ente lempar tuh Yahudi. Itu orang laki-laki. Di Indonesia nggak usah, hanya merusak Islam. Begitu melakukan kejahatan, Islam terbawa-bawa. Ini yang ribut di Banda Aceh. Saya nanti subuh ceramah di Aceh. Insya Allah kalau umur panjang, masih ada umur sampai subuh, akan ceramah di Banda Aceh. Cari ustaz-ustaz yang betul-betul paham. Umar keras, Abu Bakar agak keras, Ali keras, Utsman agak lembut. 4 karakter Nabi inilah yang diwariskan oleh para pendakwah, karena mereka mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Tidak paham jejak politik di masyarakat, nggak usah jadi pendakwah. Jadi nggak ada konsep politik macam mana. Ini kita bicara tentang akhlak. Orang Aceh ini sebentar saya meninggal dunia, Pak Wakapolres meninggal dunia, Pak Wakil Bupati akan kembali ke rahmatullah. Kita semua akan ke sana. Anak cucu kita yang kecil-kecil. Apakah Aceh ini tetap Nanggro Darussalam 20-30 tahun ke depan? Apakah Aceh tetap Nanggro Aceh Darussalam? Apakah Aceh masih dalam keadaan provinsi yang diberkahi oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur?
melihat kehidupan masyarakat kita. Bahkan Pak Wakapolres bilang tadi, Ustaz, narkoba berton-ton masuk di Aceh. Hati-hati, hancurkan Islam pakai orang Islam, itu konsep kafir. Dan konsep kafir, hancurkan Islam pakai orang Islam. Nah kalau sudah ribut-ribut begitu, sudahlah, kita pulang pengajian ini yang biasa pakai gamis silakan, ibu-ibu yang pakai cadar mainkan ya. Nah, cuma kalau mau melamar diupayakan jangan pakai cadar, Bu. Nah, sudah ada kejadian di situ Wono. Begitu tiba malam pengantin, ayolah manis. Nah, ini malam pengantin, Bu. Begitu dipegang, jangan Mas. Kenapa Tundu? Ini aku lagi datang bintang. Oh, sabar. Orang Islam kan sabar. Nunggu 14 hari, haidnya belum berhenti-berhenti. Diminta sama laki-laki nggak dikasih juga. Dipaksa sama yang laki-laki. Ini suamimu, kau istriku, buka. Dipaksa buka. Allahu Akbar, ternyata batang dengan batang. Bencong rumah-rumahnya. Oh maaf ya, karena waktu melamar kan diinterview sama Mata Najwa, diinterview sama Metro Tipu. Ditanya kenapa nggak tahu Mas? Bukan nggak tahu dong Pak. Waktu melamar ikut dia pakai cadar. Oh iya ya. Oh. Jadi rupa-rupanya karena pakai cadar, makanya tak kelihatan kalau dia laki-laki. Nah ini hati-hati. Makanya kalau pemerintah katakan di kantor buka dulu cadar, nggak apa-apa, mengalah saja dulu 8 jam, kata Pak Farurozi, Menteri Agama. Saya bukan Menteri Agama Islam, saya Menteri Agama Republik Indonesia. Siapa juga yang mau suruh kau mengaku? Mulai dari atas sampai ke bawah bahasanya politik. Jangan pakai bahasa politik dalam mendidik akhlakul karimah umat. Pakailah bahasa akhlakna. Masya Allah. Itu. Jangan pak. Sudah pemerintah berhenti. Pemerintah katakan jam 8 jam dinas, lepas cadar. Lepas cadarnya lepas. Nah, begitu pulang kantor pakai lagi. Hah? Waktu mau melamar jangan pakai cadar. Nah itu. Hah? Waktu mau melamar, Bu, dia pakai cadar. Tutupkan begini. Namanya Aminah. Begitu mau menikah, Masya Allah dibuka. Hancur rupanya. Ini ada baiknya juga pemerintah kira-kira begitu ya. Tapi kalau boleh saya sarankan, pemerintah stoplah urus-urus yang begitu. Kaki celana, cingkrang, itu kan urusan dai. Saya sudah bilang berulang-ulang di ceramah saya di YouTube ada. Begitu orang Islam mati, meninggal dunia, wafat, kembali ke rahmatullah, 7 langkah malaikat datang, orang melayat pulang, datanglah makhluk mungkar dan nakir akan bertanya. Waktu di dunia Islamnya apa? Oh saya kebetulan NU Pak. Oh kalau NU dek surgamu kaki kanan, Alfamart belok kiri. Nggak ada malaikat tukang ukur jenggot, tukang ukur kaki celana itu nggak ada. Itu apa? Muhammadiyah. Oh kalau masuk surga Muhammadiyah, surganya kiri belok kanan. Ada turun lagi fatwa, Muhammadiyah melarang rokok vape. Vape. Sudahlah urus aja lah Toto Santoso, Sunda Empire. Karena rasionalitas berbangsa ini sudah kehilangan akal sehat. Masa orang-orang tiba-tiba mendirikan kerajaan. Besok juga saya panitia tanya, Ustaz di mana rumah Ustaz? Kemarin saya masih di Jakarta. Panitia tabligh akbar Isra Miraj bulan Maret bertamu ke rumah saya. Lagi nonton TV saya, yang nonton Sunda Empire, Sunda Empire. Begitu datang panitia saya, Ustaz minta alamat, saya kirim, inilah keraton saya.